Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mungkinkah dipertunangkan dengan Kristus? Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 1-2. Ayat ini menunjukkan bahwa Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus dengan nada yang sangat emosional dan penuh keprihatinan. Paulus memulai dengan berkata, "Alangkah baiknya jika kamu sabar sedikit terhadap kebodohanku." Pernyataan ini merupakan pengakuan bahwa Paulus akan berbicara dengan cara yang mungkin terdengar berlebihan atau emosional. Namun, ia meminta jemaat Korintus untuk bersabar dan mendengarkan alasannya. Istilah kebodohan di sini tidak menunjuk pada kebodohan secara harafiah, melainkan lebih kepada kerendahan hati dan kejujuran Paulus yang mungkin dianggap tidak lazim atau tidak berwibawa bagi sebagian orang. Paulus ingin menjelaskan bahwa motivasinya untuk berbicara seperti ini adalah kasih sayangnya yang mendalam kepada mereka. Paulus menyatakan, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi." Istilah cemburu ilahi berarti Paulus merasa sangat melindungi jemaat Korintus seperti seorang mempelai yang cemburu menjaga kesucian hubungannya dengan calon mempelai. Paulus menganggap jemaat Korintus sebagai tunangan bagi Kristus, dan ia ingin mempersembahkan mereka kepada Kristus sebagai perawan suci. Artinya, mereka harus tetap setia kepada ajaran Injil dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu atau nabi-nabi palsu yang berusaha mempengaruhi mereka. Secara keseluruhan, Paulus hendak menunjukkan kecintaan dan kepeduliannya terhadap jemaat Korintus, seperti seorang pengantin pria yang melindungi mempelai wanitanya agar tetap setia hingga hari pernikahan mereka dengan Kristus. Paulus khawatir bahwa jemaat akan jatuh ke dalam pengaruh ajaran yang sesat, sehingga ia berjuang untuk menjaga kesucian dan kesetiaan mereka kepada Kristus. Saudara, sebenarnya ayat-ayat tersebut juga ditujukan kepada setiap orang percaya, di mana sebagai pengikut Kristus, kita juga dipersiapkan untuk dipertunangkan dengan Kristus, menjadi mempelai wanitanya. Masalahnya, mungkinkah kita dipertunangkan dengan Kristus? Mungkinkah kita menjadi perawan suci yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya? Mestinya bisa. Apalagi firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kalau Tuhan berikan perintah, pasti Dia juga beri kesanggupan, dan kesanggupan itu sesungguhnya sudah Tuhan berikan. Yang pertama adalah firman-Nya. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan,
kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sebenarnya firman adalah sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjadi perawan suci. Masalahnya, banyak orang Kristen hanya menjadi pembaca dan pendengar, tapi enggan menjadi pelaku firman. Yang kedua, Roh Kudus, yang mana sudah diberikan juga. Roh Kuduslah yang akan menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Artinya, yang memberikan kesanggupan bagi orang percaya untuk menjadi perawan suci agar bisa dipertunangkan dengan Kristus. Dengan memahami hal ini, mestinya kita harus mau berjuang agar bisa dipertunangkan dengan Kristus. Dan kita harus yakin dan percaya kita pasti bisa. Sayang sekali, kebanyakan orang Kristen alergi dengan kata suci atau kudus. Sebab pikiran mereka sudah dikuasai dan disesatkan oleh filosofi dunia yang berkata manusia tidak mungkin hidup suci. Padahal dengan menolak untuk hidup suci berarti menolak dipertunangkan dengan Kristus. Dan itu juga berarti tidak mempercayai firman dan tidak mempercayai Roh Kudus. Orang Kristen seperti ini sebenarnya memberontak atau melawan Allah, namun mereka tidak menyadari. Beruntung bagi mereka, bagi orang Kristen yang segera menyadari lalu berubah dan mulai berjuang mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Sebab memang hal itu merupakan keniscayaan. Itu bisa. Tapi bagi mereka yang mengeraskan hati, yang menolak dipertunangkan dengan Kristus, artinya menolak hidup dalam kesucian, suatu hari nanti, seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 73, di kekekalan mereka seperti bangun dari mimpi dan akan dihinakan Tuhan. Ini mengerikan dan merupakan penyesalan dan kekecewaan abadi. Sebab semua sudah berakhir dan tidak bisa diperjuangkan lagi. Maka mari saudara, kita segera sadar dan berubah. Sebab kita tahu bahwa sangat-sangat mungkin bagi kita untuk hidup dalam kesucian. Sangat-sangat mungkin bagi kita untuk dipertunangkan dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.